Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Senang bisa melihat Bapak Ibu kembali hari ini di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita mulai segala sesuatunya, mari saya mau ajak kita sekali lagi kita bersatu dalam doa. Mari satukan hati kita, mari satukan iman kita. Kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu selama ini dalam kehidupan kami Tuhan. Nah, sebentar kalau kami mau beribadah Tuhan, mari Tuhan pimpin kami Tuhan, berdaulatlah Tuhan di tempat kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, curahkan semua yang terbaik Tuhan. Curahkan semua yang ilahi Bapa. Kami siap terima dan sambut Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
Kami datang Tuhan, kami datang. Kinana malana maya shinana malana malanamu kinana malana malana malana. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Katakan lagi, katakan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, lebih siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku setiap waktuku Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku thank you Lord. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku melebihi. Mari nyanyikan ini jadi nyanyian hatimu pagi hari ini. Ini nyanyian pengharapan kami Bapa. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Mari angkat kedua tanganmu dan berserah, katakan, oh Yesus, hanya Kau yang ku melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau percaya, Yesus, di setiap. We believe in you Lord, we trust you Lord. Selain Kau tiada lain yang ku andalkan. Selain tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus melatih iman kami untuk melihat apa yang tidak terlihat. Kami mau terus latih iman kami untuk mengharapkan Engkau, sekalipun mungkin tidak ada support dari manapun Tuhan. But we trust in you Lord. Terima kasih Bapa. Di
beli alat-alat buat Natal ya. Oke, siapa yang siap hari ini untuk sembah Tuhan sama-sama? Kasih tepuk tangan yang beri buat Tuhan kita. Come on. Di dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku nyatalah berbuat
semua kau sediakan bagiku. Berkat-Mu penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu juga menang berlimpah. Saya boleh minta liriknya sekali lagi tolong tampilin. Hanya dengan keyboard saja saya mau ajak kita sama-sama nyanyikan. Bilang berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Lagi aku bersuka. Boleh liriknya tim media atau monyo. Katakan berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua kau berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Silakan di dalam hadirat Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bawa dari awal katakan, musim akan selalu kasih Tuhan tetap akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Bilangin sama Tuhan,
Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan, kami panggil Engkau di tempat ini, Bapa. Tuhan yang setia, Bapa yang setia. Tuhan selalu, Tuhan selalu selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yesus, Tuhan selalu yang menyatakan angkat tinggi di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, saya panggil nama Dia, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, penuhi hati kami ya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Makin nama Dia, Yesus. Ya Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau berarti, Kau sungguh berarti dalam hidup kami ya Tuhan. Panggil nama Dia. Saudara panggil nama Dia, panggil nama Dia, Yesus. Siadara bakada bara-bara segalanya. Panggil nama Dia bagiku, panggil nama Dia, Yesus, Yesus. Siapa hati kami ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Rabakada bara-bara bagiku. Oh yeah, tidak terkecuali Tuhan, di belakang tengah semua di zaman Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Oh sembah Dia, sembah Dia. Di rabakada bara-bara sini di dada rabakada bara-bara. Kata kenara ya sini di dalam berdoa saudara, berdoa, berbahasa roh, semua berbahasa roh.
Memulihkan kami ya Tuhan. Engkau sembuhkan sakit kami ya Tuhan. Engkau berkati hidup kami ya Tuhan. Oh, jangan ada yang diam saudara. Ada urapan Tuhan mengalir di tempat ini. Ada urapan Tuhan mau bekerja. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Yesus sanggup. Itu iman kami Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu memberitakan Tuhan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang membuahkan paradigma kami ya Tuhan. Hamba-Mu tidak datang dengan hati yang sombong Tuhan, tapi hamba-Mu datang dengan hati yang rendah hati di hadapan-Mu bersama jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Rendahkan hati di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, walau dunia bergoncang Tuhan, tapi kami percaya kami hidup di kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan Tuhan. Kami percaya dan kami mau siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Saya minta lampunya semua dinyalain. Lampu ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik dan dahsyat. Puji Tuhan, saudara, dikasih Tuhan, hari ini saya bawa tema firman Tuhan, yaitu ya living in the unshakable kingdom. Ya, kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada 3 faktor, saudara, bagaimana ini menjadi penangkal kekhawatiran kita, ya. Hari ini saya membagikan 3 faktor penting yang menjadi penangkal kekhawatiran akan masa depan, saudara. Tapi kita perlu ingat, kita perlu doakan supaya kita alami dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, kalau mungkin kita lihat keadaan ya, banyak orang mulai mengeluh terus. Bagaimana Pak keadaannya, kondisi demi kondisi tidak baik. Ya, bagaimana hidup saya nanti, bagaimana anak-anak saya, ya, bagaimana masa depan saya.
Ya inilah kekhawatiran saudara di masa yang akan datang, sesuatu yang semua alami, bahkan saya pun juga alami saudara. Tapi saya percaya waktu kita mau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, maka semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah saudara, dalam Mazmur 23, ini adalah Mazmur yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Sepanjang Tuhan kita jadikan sebagai gembala, kita gak perlu khawatir. Katakan amin. Ada 3 hal, ya, 3 hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang kedua itu akan mengikuti kita. Yang ketiga itu akan menanti kita, yang menanti di depan kita, saudara. Yang pertama yaitu kebaikan Tuhan. Catat baik-baik. Ada kebaikan Tuhan yang menjaga dan memelihara sepanjang umur hidup kita. Katakan amin, saudara. Ya, saya catat ada sesuatu yang hampir dimiliki semua orang. Ya, bukan kemiskinan. Karena tidak semua orang itu miskin, saudara. Ya, bukan penyakit. Karena tidak semua orang itu sakit. Bukan juga kesepian. Karena tidak semua orang itu mengalami kesepian. Tapi hampir semua orang yang punya hal ini, yaitu kekhawatiran. Ini yang menghantui hidup kita, saudara. Sepanjang kita menjadikan Yesus gembala kehidupan kita, saudara. Saya catat maka ada kebaikan Tuhan yang terus menanti sepanjang hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mau gak mengalami kebaikan Tuhan? Saya rindu, saudara. Saudara mau gak mengalami mukjizat Tuhan? Saya rindu. Tapi saudara, jangan sampai kekhawatiran itu yang mengganggu hidup kita. Sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang rohani, saudara. Orang khawatir, semua khawatir, anak muda khawatir bagaimana saya bisa berhasil. Saya sudah lulus, saya sudah kuliah, saya sudah wisuda, toh hari ini belum dapat kerja. Orang tua juga memiliki kekhawatiran bagaimana masa depan anak-anak saya, sekolah saya makin lama makin mahal, tapi penghasilan saya nggak bertambah-bertambah. Pengusaha pun juga sama, kalau keadaan yang seperti ini, bagaimana usaha saya ke depan, semua orang punya kekhawatiran. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Benar saudara, hampir semua orang khawatir tentang masa depannya saudara. Tetapi kita perlu ingat, kita kembali kepada firman Tuhan bahwa jadikan Yesus gembala hidup kita. Amin. Ya. Ketika kita perlu tangan Tuhan, yaitu apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu saudara. Ya. Ada kebaikan Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kita. Mazmur 23 ayat 6. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Seumur hidupku. Nah di sini dia. Dan ini artinya apa? Ini adalah jembatan saudara. Kalau kita mau melihat kebajikan, kita melihat kemurahan Tuhan, ya, dan kita harus mau berada dalam rumah Tuhan sepanjang masa, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kok lampunya agak gelap ya, coba nyalain deh lampunya ya, yang birunya ya. Nah saudara dikasih Tuhan, Mazmur 145 ayat 20 kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan jaga. Tuhan jaga hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Tapi orang fasik, sama seperti seorang bapak. Kalau kita punya anak, kalau anak itu tidak mau kita jaga. Saat dia berjalan, dia main dengan teman-temannya. Dia gak mau dijaga. Bagaimana bapak itu bisa jaga kehidupan anak itu? Itu loh.
Kita sebagai anak juga harus mau dijaga oleh Bapak kita. Kadang-kadang kita tuh suka ngomel, itu masalahnya saudara. Kita nggak mau dengerin perintah Tuhan, kita batasi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, tapi kita nggak turut melakukan perintahnya, nggak ada gunanya. Ya. Demikian juga setiap perintah Tuhan diberikan bukan untuk membatasi, tapi melainkan menjaga hidup kita, menjaga keuangan kita. Tuhan kasih perintah keuangan. Artinya saudara, percaya bahwa tidak sedetik pun perhatian Tuhan lepas dalam kehidupan kita. Catat baik-baik. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saudara percaya kebaikan Tuhan? Coba ingat-ingat dulu apa kebaikan Tuhan yang pernah saudara alami. Apa coba? Apa? Ingat-ingat. Coba saya ingetin ya. Tuhan kasih keselamatan. Haleluya. Keselamatan. Itu kebaikan Tuhan. Waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Waktu Tuhan pulihkan rumah tangga kita, keluarga kita, kehidupan kita. Itulah kebaikan Tuhan. Memberkati pendidikan kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Itulah kebaikan Tuhan. Nah, kenapa kita sering khawatir saudara? Ya bukan Tuhan tidak menyediakan, Tuhan selalu pelihara, Tuhan tidak pernah berubah. Dan dia terus menjaga kehidupan kita. Tapi kitanya kurang percaya. Kita akan belajar dari Rut saudara. Mari kita buka Rut 2 ayat 2. 1, 2, 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata pada Naomi. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dengan cara apa dia mengasihi Tuhan saudara? Rut. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengasihi siapa? Mama mertuanya. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Dia setia kepada mama mertuanya, makanya dia setia kepada Tuhan. Kalau istilahnya Tionghoa itu ciong. Ya, kalau ciong itu artinya suka berselisih, sering berselisih, suka marah-marah, ya, sehingga terjadi konflik dan sebagainya. Ya. Saat Rut datang ke Bethlehem. Rut datang ke Bethlehem bukan karena dia tahu bertemu Boas. Siapa Boas? Boas wong kayo. Karakternya bagus. Siapa Boas? Cinta Tuhan. Tanggung jawab. Mau pasang badon. Sampai berubah logat saya nih. Wong kayo. Kayo bener. Boas ini. Ya. Ini laki-laki yang sangat ideal. Siapa yang mau punya suami seperti Boas? Oh, nggak ada nih. Oh, berarti suaminya kayak Boas. Coba lihat kanan kiri suaminya. Suami saya kayak Boas nggak? Tanggung jawab nggak dia ya? Coba perhatiin dulu. Ibu-ibu lihat suaminya. Dibeli make up nggak ya? Ya? Dibeli tas baru nggak ya? Itulah Boas. Tanggung jawab. Wong kayo. Tapi saudara, ya, Rut tidak cari Boas, tapi Tuhan yang tuntun Boas kepada, catat baik-baik ini saudara, Rut gak cari Boas, tapi Tuhan yang tuntun Boas. Gini loh saudara ya, kalau kita mau percaya akan kebaikan Tuhan, kita mesti ucapkan terus kebaikan Tuhan, katakan amin. Di dalam hidupnya, Rut dia cuma mau setia kepada Tuhan dengan cara dia mengasihi mama mertua. Mengasihi Allah Israel, dia mengasihi mama mertuanya. Dengan cara itu dia bisa bertemu dengan Boas. Karena Rut percaya akan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan pasti menjaga saya. Tuhan pasti memelihara hidup saya. Itulah iman saudara. Katakan amin. Apakah saudara punya iman seperti itu? Saya mau tanya. Saya percaya akan kebaikan Tuhan. Saya terus mau percayakan kemurahan Tuhan. Seringkali saudara, kita ini pakai ini saudara, bukan pakai ini. Kita mesti percaya bahwa ada tangan Tuhan yang membela kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin saudara ya. Saudara kasih Tuhan. Bukan Rut yang cari Boas. Gini loh. Kalau mesti kita di pasar Bantar Gebang contoh ya. Anggaplah nih Boas ini yang punya Bantar Gebang. Ada begitu banyak orang yang mungut-mungut ya. Dari sekian ribu orang. Tiba-tiba Boas melihat. Itu siapa wanita itu? Kok dia rajin, dia tekun. Akhirnya bertemulah. Itulah tuntunan Tuhan. Rut gak cari Boas tapi Tuhan yang tuntun Boas.
Saudara dikasih Tuhan, mau nggak kita mengalami kemurahan Tuhan? Apa caranya supaya kita bisa mengalami kemurahan Tuhan? Catat baik-baik, kita mesti berdoa setiap hari. Percaya setiap hari bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya sepanjang hari. Katakan amin. Katakan amin ya. Ruth percaya klik dengan mengatakan bahwa kebaikan Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara hidupnya. Tapi kalau kita ngomel terus, kita ngeluh terus, Tuhan gak bekerja dan Tuhan tidak akan mau bekerja kalau hati kita seperti itu, saudara. Karena perintahnya apa? Percaya kebaikan Tuhan dan ucapkan hal itu. Kita hidup dalam kerajaan tidak pernah tergoncangkan, tapi kita masih khawatir. Padahal ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Tuhan akan ciptakan kondisi-kondisi yang tidak baik, supaya kita mungkin bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan kirim mungkin orang-orang yang baik pun, supaya mungkin dalam usaha kita dapat untung yang besar, penjual lebih banyak. Ya, ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Ya, Ruth percaya akan kebaikan Tuhan. Klik lagi, ya. Ruth bukan hanya percaya, tapi dia menabur benih. Yaitu apa? Kebaikan dengan menjaga dan memelihara Naomi, mertuanya. Ya. Waktu dia kerja, Ruth bekerja, dia gak berpikir akan ketemu Boas. Dia cuma mau setia, taat, mengasihi mama mertuanya, menjaga mama mertuanya. Tetapi waktu dia menabur kebaikan, maka ada pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Naomi, dalam kehidupan Ruth, saudara. Ya. Kebaikan Ruth menggerakkan hati Tuhan. Tuhan membuat satu skenario yang begitu luar biasa. Akhirnya Ruth bertemu dengan Boas. Akhirnya mereka menikah. Lahirlah siapa? Obed. Lahirlah Isai. Lahirlah Raja Daud. Akhirnya jadilah silsilahnya Tuhan Yesus, Raja Daud. Dari orang yang tidak terlihat, dari orang yang tidak terpandang, dibuang, disakiti. Tapi dia punya hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ruth dan Boas masuk daripada silsilah Tuhan Yesus. Ajaib gak, saudara? Ajaib gak, saudara? Itulah kita mesti lakukan. Katakan amin. Ya, katakan amin. Ada 2 saran praktis, saudara, buat kehidupan kita. Klik. Kita harus selalu berdoa dan mengucapkan perkataan iman tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita baca sama-sama ya, saudara. Saya tahu nih, ini bangku paling terbaik sebaik-baiknya. Sampai kita ngantuk-ngantuk. Saya tahu, saya lihat dari bawah ini ya. Ayo saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Semangat, amin. Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang yang baik dan murah hati. Yang kedua, aku percaya bahwa Tuhan akan mengkondisikan keadaan-keadaan yang dapat membawa kebaikan bagi hidupku. Itulah janji Tuhan buat hidup kita, saudara. Kita mesti percaya bahwa ada tangan Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik, yang murah hati dalam kehidupan kita. Tuhan akan jagai hidup kita. Kalau kita mau terus percaya, perkatakan bahwa ada kebaikan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Katakan amin. Pemain keyboard dong, tolong bantuin dong. Pemain keyboard. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu menabur kebaikan. Ini 2 saran praktis ya. Tabur terus kebaikan. Orang baik gak baik, tabur kebaikan. Agar apa? Hidup banyak orang semakin mengenal kebaikan Tuhan melalui hidup kita, saudara. Amin. Amin. Ya. Ada satu lagu yang luar biasa. Coba mainin aja. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Percaya ayo saudara, oleh karena kebaikan ikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, saudara. Sama-sama yuk. Oleh ya, karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya, oh aku percaya. Ada berkat Tuhan, saudara. Berkatku atasku melimpah. Ada kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ya, di belakang orang-orang yang murah hati selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, Kau Tuhan, aku percaya. Katakan dengan iman, saudara. Ya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan amin, katakan amin, saudara ya. Bahkan dalam kondisi-kondisi sulit pun, saudara, kalau kita punya Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup kita. Amin. Nah, saudara, belajar dari Yusuf. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Saudaranya jual, ditinggalkan, dibuang masuk sumur, saudara. Ya, Potifar punya niat jahat, tapi Yusuf percaya akan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Walau kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku punya Allah yang mereka-reka yang baik dalam kehidupanku. Katakan amin. Katakan amin. Kita mesti percaya, saudara. Mesti benar-benar percaya bahwa Yesus mereka-reka yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun kondisinya gak baik, katakan, Tuhan, Engkau mereka-reka yang baik dalam kehidupanku. Tuhan, Engkau mereka-reka yang baik dalam kehidupanku. Walaupun orang hianati saudara, walaupun orang benci saudara, ngomong di belakang. Tapi saudara, walaupun kamu mereka-reka yang jahat, aku punya Yesus yang mereka-reka yang baik. Katakan amin. Ya, artinya apa? Bahkan dalam kondisi-kondisi sulit pun saudara, orang bisa jahatin kita, tapi tangan Tuhan terus menolong kehidupan kita. Katakan amin. Ya, kalau saudara punya Boas, ya, punya Daud, ya. Boas itu apa artinya? Penebus. Kita perlu penebus. Boas penebus satu keluarga, Naomi dan Abimelek. Daud lahir di Bethlehem, dia penebus satu bangsa, dia bawa satu bangsa kepada Tuhan. Yesus juga penebus, dia lahir dari Bethlehem, penebus seluruh dunia, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita punya penebus, apa tugasnya penebus? Berbuat baik dalam kehidupan kita. Kita punya Boas, punya Daud, punya Yesus, maka dia, saudara, ahli dalam mengerjakan yang buruk sekalipun diolah menjadi yang baik. Amin. Ya, katakan amin. Catat yang kedua, ada kemurahan Tuhan. Boleh klik. Tadi apa? Kebaikan. Kebaikan Tuhan menjaga hidup kita sepanjang hidup kita. Yang pertama itu. Yang kedua, catat baik-baik. Ada kemurahan Tuhan yang bekerja dalam hidup siapa? Hidup siapa? Hidup kita. Jadi kebaikan Tuhan itu melalui seseorang, melalui sesuatu keadaan. Contoh misalnya, Bapak Ibu tolong hidup saya, itulah kebaikan Tuhan lewat hidup Bapak Ibu. Contoh lagi, Tuhan buat hujan yang besar, sampai akhirnya kita gak bisa naik pesawat. Kalau kita naik mungkin bisa jatuh. Itulah kebaikan Tuhan, melalui keadaan kondisi yang tidak baik sekalipun. Contoh juga, waktu ada seorang ibu di Amerika, ya, dia punya anaknya rewel, dia mau kerja, anaknya mungkin muntah, mungkin minum susu, segala macam. Akhir dia telat kerja. Waktu dia telat kerja, berangkat kerja, dia tahu ternyata ada menara WTC yang sudah ditabrak oleh pesawat. Itulah contoh-contoh kebaikan Tuhan, kondisi orang-orang. Tapi kemurahan Tuhan itu, ayo klik, kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita. Apa itu kemurahan? Nah, baca baik-baik ya. Dia tidak berikan apa yang layak untuk kita
terima. Itulah kemurahan Tuhan. Dia tidak berikan apa yang pantas untuk kita terima. Artinya apa sih? Saudara bingung gak kata-katanya? Gini loh, contoh, kita yang harusnya dihukum karena penghukuman dosa, kita pantas gak kita terima? Pantas. Tapi dia tidak berikan. Itulah kemurahan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan boleh klik. Apa itu kebaikan Tuhan? Dia berikan apa yang tidak layak kita terima. Kita gak layak terima berkat Tuhan, tapi dia berikan. Siapa yang rindu Tuhan berikan berkat-berkatnya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sudah, gak usah dimainin ya. Jadi, ya. Oke, klik lagi. Mengapa kita butuh kemurahan Tuhan? Ya, karena kita semua tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Kita butuh kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan nggak bisa. Pertanyaannya, bagaimana kemurahan Tuhan itu bisa terjadi? Bagaimana kebaikan Tuhan itu bisa terjadi? Kalau kita sombong, nggak bisa kita alami. Tapi kalau kita rendah hati, kita akan mengalaminya. Kebaikan Tuhan hanya bisa menjaga kita kalau kita mau diatur sama Tuhan. Caranya gimana? Jangan dikit-dikit ngatur orang. Bukan wewenangnya. Itu aja kesehariannya, saudara. Kalau kita mau diatur Tuhan, jangan dikit-dikit ngatur. Oh lemas nih. Saudara mau diatur Tuhan enggak? Tapi jangan suka ngatur Nah, jangan sampai kita pinter doain orang lain, tapi kita gagal doakan diri sendiri. Kita nggak tahu hari esok, nafas pun kita nggak tahu, saudara. Hidup kita seperti uap, kelihatan sebentar, hilang lenyap. Ngowong koyo sebanyak apapun harta kita, sebanyak bagus apapun mobil kita, semua akan lenyap. Ada 3 hal, saya akan tutup khotbah saya, bagaimana kita bisa tangkal kekhawatiran ini. Ya, kita baca sama-sama ya, bagaimana kemurahan Tuhan bisa menjadi penangkal kekhawatiran di masa depan. 1, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Jika Tuhan menghendaki, nah, kita harus berdoa dan libatkan Tuhan. Kalau Tuhan menghendakinya, kami akan apa? Berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan nggak menghendaki, Tuhan berkata, Samuel, rem. Saya rem. Samuel nggak bisa. Tapi waktu kita mau berdoa, libatkan Tuhan dalam segala hal. Mau yang paling kaya, sekaya apapun di depan kita, kalau kita nggak libatkan Tuhan, seperti Ayub bisa hilang semuanya itu, saudara. Katakan amin. Ya, libatkan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, kita bisa berbuat ini dan itu. Siapa yang rindu berbuat ini dan itu? Ya, bukan berbuat yang aneh-aneh, saudara ya. Artinya banyak melakukan sesuatu. Dipercaya Tuhan lebih besar lagi. Kalau Tuhan mengkehendakinya. Yang kedua, klik. Kita harus menolak membanggakan diri dalam kecongkakan. Tolak hal ini, saudara. Jangan congkak. Tolak sombong. Tolak semuanya yang tidak baik. Ya. Jangan suka klaim seolah-olah itu hasil kerja kita, hasil usaha kita. Dan yang ketiga, kita harus selalu apa? Murah hati. Ya, Ruth sudah lakukan semuanya, saudara. Ya, tapi saudara, dia tetap mau mengasihi mama mertuanya. Ya, artinya apa? Jangan kasar. Kasihilah papamu, anak muda. Cintailah orang tuamu. Katakan amin. Anak-anak muda angkat tangan tinggi. Ya, kalau kamu mengasihi orang tuamu, saya percaya,
Ya, panjang umur, semua Tuhan berkati, tangan kita, tangan kanan, tangan kiri, Tuhan berkati. Katakan amin. Ya, sepanjang hidup saya saudara, saya nggak pernah sekalipun ngomong kasar sama orang tua saya, ngomong yang kenceng sekalipun. Waktu saya ketemu papa saya peluk, saya cium papa saya ketemu mama saya, cium mama saya. Hari ini mama saya ulang tahun, saya mau kasih hadiah, saya mau kirimin tas baru saudara. Ya, itulah kasih itu saudara, katakan amin. Ya, jangan dikit-dikit. Apa sih lu mama? Ngerti apa lu mau hidupan gua? Nah itu gak boleh. Katakan amin. Anak-anak muda kalau disuruh cuci piring, nah lakuin ya. Oh aminnya gak ada ini. Mama-mama udah gini tuh. Ya, artinya apa? Kalau mama suruh cuci piring, cuci piring. Ranjang dirapiin, itu karakter. Ruth bisa diberkati karena punya karakter yang baik. Katakan amin, ya. Kita harus berlaku murah hati, ya. Saudara dikasih Tuhan, kita semua tidak sempurna, maka kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Hidup di dunia nggak sempurna, sama orang-orang nggak sempurna, keadaan yang nggak sempurna. Oleh sebab itu, saudara, kita harus punya Tuhan yang sempurna melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Artinya apa saudara? Kita kan terang dan garam. Terang itu kemurahan, garam itu kebaikan. Bagaimana orang bisa merasakan kehidupan kita? Kita ngomongin orang terus. Kita bertobat. Jaga hati kita. Jaga mulut kita. Jaga perilaku hidup kita. Biar orang bisa mengalami Tuhan lewat kehidupan kita. Bagaimana orang bisa mengalami terang dan garam itu saudara? Karena kerja firman itu bukan dari luar, tapi dari dalam keluar. Saya setiap bulan saudara, ini saya bukan mau ajarin saudara, ini kesaksian, saya mau bagi kesaksian hidup saya. Dari papa saya, pendeta Hadin Tambunan, papa mertua saya, pendeta Darmayanto Rawatan, itu mengajarkan kepada semua keturunannya harus memberikan persepuluhan. Orang mau ngomong persepuluhan kayak apapun, saya tetap mau melakukan. Bukan cuma itu, saya memberikan kepada mertua saya. Istri saya berikan kepada ibu saya. Silang. Kondisinya gampang nggak? Kalau nggak, awal mungkin sekarang oke, awal-awal berat banget. Gimana nih Tuhan? Di rekening aja nggak punya 1 juta juga nggak ada saudara. Tapi saya percaya ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Seperti Ruth, dia tabur benih. Itulah benih. Amin. Amin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan gerakan dalam kehidupan saudara? Lakukan hal itu. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ya. Ini ayat terakhir. Saya akan tutup khotbah saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila tidak sampai sebab Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan menetapkan ya langkah-langkah orang sebab berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak. Apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi Tuhan, ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan tinggi, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Apa? Sebab Tuhan menopang tangannya.
tangan Yesus. Tangannya. Saya percaya bisa lebih baik dari ini. Saya mau undang kita bangkit berdiri, amin. Ya, saudara percaya ada tangan Tuhan membela kehidupan saudara? Kita nyanyikan sekali lagi ya. Apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kami jatuh, Tuhan tak sampai bergetar. Apabila ia jatuh tak sampai bergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yang terakhir sebelum saya tutup, Yeremia 33 ayat 3. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo ditampilin. Ya, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Dan engkau akan memberitakan padamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, dan hal-hal yang tersembunyi. Ini kuncinya saudara. Saudara harus banyak berseru di hadirat Tuhan. Amin. Ya, Tuhan akan jawab. Tuhan akan beritahukan hal-hal yang besar saudara, yang gak terpahami secara manusia, hal-hal yang gak kita tahu saudara. Kita mau berseru, Tuhan ini kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidup kami. Saya percaya Tuhan akan tolong hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Yang ketiga saudara, catat baik-baik, ada kemuliaan Tuhan. Tadi kebaikan Tuhan, yang kedua kemurahan Tuhan, dan ketiga kemuliaan Tuhan. Inilah janji Tuhan buat hidup saudara, amin. Mungkin yang sudah tua, mungkin 70 tahun, 80 tahun, ya kita semua akan masuk umur itu. Ya, hidupnya cuma penderitaan saudara. Tapi saya percaya, ya, saya percaya sampai putih rambutmu, kata Tuhan. Bilang, Tuhan akan menggendong hidupku. Sampai putih rambutku, Tuhan akan menggendong hidupku. Sampai aku tua Tuhan, Tuhan akan pegang hidupku. Kau akan buat kami susah Tuhan. Sampai tua nanti Tuhan, mungkin sampai nanti ada uban Tuhan. Ini janjimu Tuhan. Kau akan gendong kehidupan kami. Amin Bapak Ibu. Itu janji Tuhan buat saudara. Ingatlah bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang jahat. Gak ada bapak yang jahat kepada anak-anaknya. Sampai tua rambut saya, Tuhan akan gendong, Tuhan akan jaga. Percaya hal itu. Amin Bapak Ibu. Saya datang bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Saya gak datang dengan hati yang seperti itu. Kita sama-sama belajar di tempat ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita di hadapan Tuhan. Berapa kata-kata bayas di ya rabakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari siapkan roti kita di atas kepala. Mungkin ada yang belum dapat, nanti para asyir akan bantu. Boleh angkat tangan. Ada yang belum dapat? Sudah dapat ya semua ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami mau masuk bukan dengan cara yang salah. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kalau mungkin kami banyak pelanggaran di hadapan-Mu, kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu. Kami minta ampun Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan hati kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang lemah lembut. Berikan kami terus Tuhan kemurahan-Mu,
kebaikan-Mu mengikuti hidup kami Tuhan. Di belakang orang-orang yang murah hati seperti Naomi, seperti Ruth Tuhan. Itu yang akan kami alami dalam depan kami Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan kemuliaan yang menanti hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuterima padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala. Dan sesudah itu ucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap menjadi peringatan akan aku. Bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Amin, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Dalam kehidupan kami, dan kami hari ini Tuhan akan mengembalikan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Pakailah persepuluhan ini Tuhan untuk kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kami terus menjadi berkat dan mau diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Mari kita siapkan persepuluhan kita, nanti Bapak Ibu sambil pulang bisa nanti dikasih di tong yang ada. Ya, nanti sambil pulang doa berkat Bapak Ibu bisa berikan. Setelah itu saya akan kasih pengumuman minggu depan akan dilayani oleh Pastor Daniel Runtuwene ya dari IFGF Jakarta. Ini pembicara yang luar biasa. Saya harap Bapak Ibu ajak keluarga, ajak kerabat, ajak anak-anak semua datang untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, minggu depan datang kembali bawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini ya. Kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Mari maju ke depan. Yuk kita siapkan hati kita berdoa buat anak-anak. Pamitkan doa ya. Tuhan. Ayo. Ayo. Mic-nya tolong ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita
generasi penerus kita, orang tua boleh mengangkat tangan. Bapak terima kasih buat hari ini. Inilah Tuhan biji-biji matamu Tuhan yang Engkau kasihi. Anak-anak yang Kau berkati Tuhan. Dari masa muda, dari masa kecil mereka. Tuhan sudah menyertai mereka. Tuhan sudah merangkaikan kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka. Hari ini Tuhan kami berdoa, kami memberkati setiap anak-anak kami. Kami perkatakan anak-anak kami sehat, anak-anak kami kuat, anak-anak kami pandai di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dari kecil sampai nanti masa dewasa, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Berkati papa mama Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati orang tua dalam pekerjaan. Tuhan sertai, Tuhan berkati mama papa, Tuhan lindungi dan jagai di dalam setiap pekerjaan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum doa berkat, ada penyampaian dari Pak Michael. Boleh sampaikan. Beliau adalah kabit doa Lewi. Sambil musik dimaininnya. Ayo. Ya shalom Bapak Ibu, saya ambil waktu sebentar. Saudara boleh duduk 1 menit, 2 menit. Silakan duduk sebentar. Nanti saya langsung serahkan ke Pastor Sam. Ya, saya akan bacakan 2 ayat. Saya Michael Luhulima, saya kasubdep doa dari Lewi. Ya. Nah saya mau bacakan 2 ayat saja. Yeskiel 22 ayat yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan tetapi aku tidak menemuinya. Nah satu lagi ayat ada di dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 19 ayat 20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jenderal doa di dalam satu gereja, pemimpin tertinggi di dalam gereja dalam hal berdoa. Kadang orang berpikir itu kabit doa atau kasubdep doa atau pemimpin doa. Tapi sesungguhnya pemimpin doa tertinggi dalam gereja adalah gembala sendiri. Gembala adalah orang yang tertinggi di dalam memegang untuk berdoa di dalam gereja. Sekalipun dia jenderal, meskipun dia gembala, jenderal dalam hal doa, jenderal tanpa pasukan nol besar saudara. Itu sebabnya ayat firman Tuhan tadi katakan, Tuhan mencari orang-orang yang berdiri mengantara bagi gereja. Yang mengerti katakan amin saudara. Tuhan cari orang-orang yang mau berdoa. Pasem gak mungkin berdiri sendiri saudara. Gak mungkin Pasem sendiri menjalankan gereja ini. Dibutuhkan orang-orang yang komitmen. Dan tentunya Tuhan cari dari saudara dan saya. Yeskiel tadi katakan, Tuhan cari orang-orang yang punya beban doa. Dan dikatakan di sini di dalam Matius tadi, Tuhan cari 2-3 orang. 2-3 orang sehati berkumpul, Tuhan hadir. 2 orang sepakat meminta, Tuhan menjawab doa-doa. Siapa yang percaya GGP diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini melalui ayat-ayat ini. Pagi ini saya sampaikan buat saudara. Saya percaya gereja kita akan menjadi semakin besar. Karena Tuhan akan tambahkan bilangan jiwa. Amin. Tapi Tuhan butuh pasukan. Tuhan butuh orang-orang yang punya beban doa. Semua orang percaya disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara dan saya adalah pendoa-pendoanya Tuhan. Amin. Semua disebut rumah doa. Tapi ada orang-orang yang Tuhan taruh secara khusus. Orang-orang ini punya kemampuan untuk berdoa lebih panjang. Orang-orang ini punya kemampuan untuk berdoa lebih detail dibanding jemaat yang biasa. Nah, pagi ini saya undang saudara. Saya nggak tahu waktu saya ngomong ini apakah ada orang-orang yang Bapak Ibu mulai menangkap. Oh kayaknya saya ya. Sudah lama ini saya ingin melayani di tempat ini. Mungkin bidang saya doa. Tuhan cari
hari ini firman Tuhan turun, Tuhan cari. Nggak banyak saudara. Kita butuh 2-3 orang untuk menjadi pasukan di tempat ini. 2-3 orang sepakat, Tuhan pasti hadir. Boleh bangkit berdiri sebelum kita tutup? Mari boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Pejamkan mata saudara sebentar sebelum saya serahkan ke Pastor Sam. Saudara pejamkan mata. Mungkin saudara berpikir, saudara berdoa sama Tuhan. Mungkin saya orangnya Tuhan. Mungkin Tuhan taruh beban ini. Mungkin itu anak muda di tempat ini. Tuhan sudah kasih mimpi, Tuhan sudah kasih penglihatan. Dan kalau itu saudara orangnya, selesai ibadah ini, saudara boleh bertemu dengan saya dan Pastor Sam. Untuk kita bicara lebih lanjut. Pejamkan mata. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau sampaikan. Berkati Pastor Sam. Berkati Lydia Tuhan. Berkati anak-anak. Berkati Pak Dharma. Berkati Pak Hadin. Berkati gereja ini Tuhan. Yang Tuhan sudah pilih. Berkati semua tim yang melayani sepanjang hari ini. Mulai dari depan para usher. Mulai dari guru-guru sekolah minggu dan juga semua tim pujian penyembahan yang mengambil bagian. Dan hamba berdoa buat setiap yang hadir pagi hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati dan setiap firman-Mu jatuh di tanah yang baik dan berbuah Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak hamba berdoa biar setiap kami mendengar undangan Tuhan pagi hari ini. Mereka boleh mendengarnya, boleh meresponinya. Dan boleh menjadi pasukan doa yang luar biasa di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan selesai, kami akan pulang dan kami akan terima berkat dari Tuhan melalui hamba. Mari kita siapkan hati kita pulang dengan sukacita, amin. Amin Bapak Ibu. Sebelum doa berkat, doakan ya dalam 1-2 minggu ini saya akan tanda tangan kontrak untuk tempat yang baru. Jadi mengapa Pak Michael datang tempat ini mau mengajak Bapak Ibu untuk melayani tempat ini, amin. Saya nggak bisa sendiri, saya butuh Bapak Ibu sama-sama. Kurang lebih kapasitasnya 400 orang. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu dengan rendah hati, ayo sama-sama melayani Tuhan kita, amin. Ya, kita mau bergerak menuai jiwa tanpa batas. Mari kita siapkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita kali yang kedua. Dan berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Yesus Kristus turun limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dimuliakan